Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardayanti, NPM 1820064496, lokal 6B non-reguler. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai tugas perencanaan pembangunan, yang mana saya sendiri mendapat bagian tentang keamanan masyarakat untuk akhiran NPM 6. Sebelum masuk materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu keamanan masyarakat. Keamanan masyarakat yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka terciptanya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Selanjutnya, mengenai tujuan adanya keamanan masyarakat, ada 4. Yang pertama, menjaga keamanan dari pencurian, perampokan, maupun pelanggaran hukum lain yang melanggar norma hukum, norma sosial, maupun norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, sebagai upaya antisipasi dalam penanganan masalah yang ditimbulkan karena adanya gangguan keamanan masyarakat, musibah, dan bencana alam lainnya. Yang ketiga, sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antar masyarakat, karena seluruh bagian dari masyarakat setempat akan diikutsertakan dalam jadwal ronda siskamling dengan penjadwalan piket. Yang keempat, meningkatkan rasa kebersamaan antar penghuni suatu kampung atau penduduk secara umum yang tinggal dan menetap di suatu lingkungan. Selanjutnya, mengenai masalah keamanan masyarakat. Rasa aman yaitu kebutuhan yang hakiki bagi setiap orang. Masalah keamanan pada dasarnya adalah permasalahan yang kompleks. Bahkan apabila tidak dipelihara dengan baik, cenderung akan meningkatkan kejahatan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ada 2 contoh yang saya ambil. Yang pertama, yaitu maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup kita. Karena sebagian besar pecandu narkoba adalah generasi muda. Dampaknya mencakup dimensi kesehatan, ekonomi, sosial, dan kultural. Yang kedua, yaitu kasus pencurian yang banyak terjadi di akhir-akhir ini, semakin membuat resah masyarakat karena cara yang dilakukan juga terus mengalami perkembangan. Pada awalnya, pencurian dilakukan dengan cara yang konvensional, seperti merusak pintu, jendela, melompati pagar rumah, sampai dengan melewati atap. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pencurian dilakukan dengan terang-terangan, bahkan dilakukan lebih dari 1 orang. Tidak lagi di tempat sepi, tetapi di keramaian pun tidak luput menjadi sasaran pencurian. Dilihat dari modus operasi yang dilakukan. Pada kejahatan pencurian mengalami perkembangan. Semula banyak dilakukan pada malam hari, saat ini meningkat menjadi siang hari. Peralatan yang digunakan juga berkembang, dari senjata tajam, alat angkut, dan alat komunikasi sederhana. Saat ini berubah menjadi senjata api, menggunakan alat angkut, dan alat komunikasi canggih, serta zat kimia. Tindakan pelaku juga tidak segan-segan untuk melukai korban.
Aksi perampokan sebuah rumah mewah di Komplek Bangun Reksa, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang terekam kamera pemantau. Pelaku berjumlah 2 orang. Satu pelaku mengendari motor dengan jaket ojek online, sementara pelaku lainnya mengenakan kaos hitam dan bertopi biru. Sebelum masuk ke rumah, pelaku yang mengenakan kaos hitam sempat memperhatikan keadaan sekitar. Karena ditinggal pemilik rumah, pelaku leluasa mengambil harta benda di dalam rumah termasuk sebuah TV. Pelaku juga mengambil surat-surat kendaraan dan perhiasan. Belum puas, pelaku juga membawa kabur mobil korban. Aksi pelaku tergolong nekat karena dilakukan di siang hari dan suasana di sekitar rumah cukup ramai. Kalau ada masalah, tentu ada upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali, yaitu dengan cara kewaspadaan dini sebagai upaya menjaga keamanan masyarakat. Selain kebutuhan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, salah satu kebutuhan primer masyarakat adalah keamanan. Rasa aman diperlukan setiap orang, keluarga, lingkungan, tempat tinggal, kantor, organisasi, partai politik, dan negara. Masalah keamanan di masyarakat merupakan kebutuhan semua pihak, sehingga kewaspadaan dini hendaknya tidak hanya dibebankan atau dilakukan oleh polisi dan tentara, tetapi harus menjadi perhatian dan tanggung jawab seluruh masyarakat. Setiap daerah dan lingkungan sangat penting mengedepankan kewaspadaan dini terhadap keamanan di lingkungan masing-masing. Deteksi dini terhadap adanya indikasi dan potensi gangguan keamanan penting dilakukan oleh setiap warga masyarakat dan harus dilakukan di lingkungan masing-masing guna mewujudkan lingkungannya aman, damai, maju, dan sejahtera. Kewaspadaan dini harus diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui atau memastikan identitas yang mengontrak di rumah atau lingkungan masing-masing, dan tamu yang menginap atau berkunjung ke rumah atau lingkungan, sebagai wujud deteksi dini terhadap kemungkinan sebagai teroris atau penjahat. Yang kedua, selalu membina hubungan yang baik dengan lingkungan dalam masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, RT, RW, supaya sejak dini mengetahui kondisi ekonomi, sosial, agama, politik, untuk keamanan masyarakat. Yang ketiga, membangun komunikasi dan melibatkan pemuda dan remaja karena potensi dan dinamika orang-orang muda sangatlah tinggi. Yang keempat, melibatkan dan memanfaatkan modal sosial yang ada di masyarakat, seperti kelompok mudika atau pengajian remaja, kelompok arisan, kelompok tani, kelompok ibu-ibu PKK, komunitas remaja Karang Tuna, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengusahakan adanya interaksi dan komunikasi dengan lingkungan masyarakat, mulai dari keluarga, RT, RW, dan desa. Yang keenam, membentuk suatu wadah pengamanan lingkungan dan mengatur tugas keamanan siskamling di lingkungan guna menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. FKDM sebagai suatu organisasi harus dapat menjadikan mitra dalam mendeteksi dini serta pencegahan dini terhadap berbagai ancaman dan gangguan keamanan di masyarakat. Kesbangpol harus mampu dan mau bersinergi dengan FKDM dalam melakukan pendeteksian dan pencegahan dini dalam rangka kewaspadaan, mencegah terjadinya berbagai kerawanan sosial, kejahatan, dan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Yang terakhir, mengenai lembaga pemerintah yang menangani keamanan dan ketertiban masyarakat. Tidak hanya menjadi urusan Polri, TNI, pemerintah daerah, dan RT RW saja, namun keamanan masyarakat
adalah urusan dan tanggung jawab bersama. Tugas Satgas Keamanan di Desa adalah untuk mendeteksi atau mengantisipasi sejak dini potensi kriminalitas yang ada di lingkungan. Perlu diketahui bahwa ada 4 tugas utama dari Satgas Keamanan Desa, yakni memastikan dan menjaga keamanan di desanya, mendesain dan mengatur sistem keamanan di desanya sebagai problem solving dalam menangani setiap permasalahan di desanya, dan yang terakhir dapat menyelesaikan masalah-masalah Kamtipnas di setiap desa masing-masing dengan cara menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan. Satgas Keamanan Lingkungan harus menjadi motivasi buat masyarakat dalam menjaga keamanan di desanya masing-masing. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan serta kesalahan ketika penyampaian materi. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.